Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirasaki Farm di Nirasaki FM channel. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan memberikan akan berbagi tips ya, bagaimana agar breeding atau pengembangbiakan domba, usaha domba di bidang breeding ini cepat membuahkan hasil atau cepat mendapatkan keuntungan ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus punya trik bagaimana biar kita dalam usaha breeding domba ini bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat ya. Artinya kita tidak usah menunggu lama-lama atau memerlukan banyak waktu untuk mendapatkan keuntungan. Oke, ini suasananya masih pagi hari teman-teman. Kita baru memberikan makan ya, berupa silase daun singkong dan penambahan sedikit serat berupa janggel jagung, kemudian tepung giling kering dan dicampur sedikit mineral dan pekatul tentunya. Teman-teman, bagaimana sih tipsnya? Pada hakikatnya ketika kita beternak, sebenarnya kita memiliki tujuan masing-masing ya. Banyak sekali, ada yang di bidang breeding, ada juga di bidang penggemukan atau fattening, atau kita juga bisa dijual beli atau trading ya. Namun yang kita bahas adalah di bidang breeding. Pengalaman saya, dulu saya membeli ada sekitar 6 indukan ya, 6 indukan dalam kondisi bunting ya, dalam kondisi bunting. Kemudian saya membeli juga dere kisaran umur 7-8 bulan, posisinya belum bunting. Kemudian saya banding-bandingkan. Ketika saya membeli dere, meskipun harganya agak sedikit lebih murah, tapi dalam perjalanannya justru sangat lama sekali untuk kita mendapatkan keuntungan. Sedangkan ketika kita membeli kondisinya sudah bunting atau biteng ya, bibit meteng, maka meskipun harganya agak sedikit mahal, si bibit ini cepat menghasilkan teman-teman. Jadi untuk agar breeding kita cepat mendapatkan hasil, maka saran saya bagi teman-teman yang ingin beternak domba dalam konsep breeding, maka belilah indukan-indukan betina yang kondisinya sedang bunting ya, sedang bunting, baik bunting masih muda ataupun bunting yang sudah siap melahirkan, karena nanti prosesnya akan begitu cepat, hanya beberapa bulan saja, bahkan beberapa minggu. Nantinya ketika si betina ini bibitan indukan ini melahirkan, maka sudah barang tentu nilai dari segi ekonomisnya akan naik ya, akan meninggi dengan adanya si cempek tersebut. Misalkan kalau cempeknya satu dan kondisinya itu jantan, maka jelas-jelas akan menaikkan nilai ekonomis dari kedua belah pihak antara si cempe dan si indukan, karena membawa cempe jantan. Apalagi kalau cempenya itu jumlahnya 2 ekor atau lebih ya, karena di sini saya juga pernah ada domba yang
melahirkan sampai 4 ekor teman-teman, sampai 4 ekor. Ini justru akan cepat menguntungkan ketika kita membeli indukan-indukan yang kondisinya sudah bunting seperti ini ya. Sedangkan kalau kita membelinya darah-darah, ini darah teman-teman, ini kita beli darah, ini kondisinya sudah berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sudah 7 bulan di sini belum melahirkan ya. Artinya kita lama banget untuk menunggu hasil dari domba tersebut. Ini juga kita dulu beli darah, dan ini sudah berada sekitar 5 bulan di sini, baru kita kawinkan ya, baru kita kawinkan 2 bulan yang lalu. Masih menunggu agak sedikit lama untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini betina-betina yang sudah kondisinya pada melahirkan, usianya 2 bulan lah ya. Ini kenapa kondak kandang ini kotor ya, karena kita peruntukan khusus untuk indukan-indukan yang baru melahirkan 1 bulan, nanti kita pisahkan ke kandang berikutnya. Jadi ini kandangnya agak sedikit rapat ya teman-teman. Tips yang kedua, kita membeli betina atau indukan yang kondisinya sudah memiliki cempeh ya, atau sudah melahirkan. Jadi memang lebih mahal teman-teman, cuman kondisi cempeh ini nantinya yang akan mendongkrak nilai ekonomis dari indukan tersebut. Misalkan indukan ini nilainya 1,5 juta lah, 1.500.000 misalkan ini ya. Tapi dengan adanya cempeh ini, meskipun usianya cempeh baru seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, maka nilai dari indukan beserta cempehnya ini akan naik lebih tinggi, misalkan 2 juta atau 2 juta lebih, bahkan kalau kalau jumlahnya itu terdiri dari lebih dari 2 ekor ya. Nantinya indukan ini akan kita pelihara beberapa bulan, 2 bulan saja, kondisi cempeh akan lebih besar, maka nilainya itu jauh akan lebih tinggi ya, akan lebih memiliki cepat keuntungan ya. Dan nantinya ketika cempeh usia minimal 40 hari lah, atau 1 bulan lebih, indukan ini bisa kita kawinkan kembali teman-teman. Jadi proses pengawinannya itu tidak menunggu lama ya, tidak menunggu lama. Oke, itu saja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, dan berikan masukan-masukan yang positif untuk membangun channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.